The infant of Krypton is now the Man of Steel, Superman. Ketika kita menyebut Superman, kebanyakan orang membayangkan sosok sempurna, murah senyum, selalu tahu apa yang harus dilakukan. Intinya pahlawan ideal yang tidak pernah ragu. Tapi Zack Snyder datang dengan pendekatan yang berbeda. Dalam visinya, Superman bukan hanya sekedar manusia super, tapi makhluk asing, secara literal dan metafor, yang dibesarkan di dunia yang tidak siap menerima keberadaannya. Dalam video ini, kita akan mengupas cerita Superman dalam trilogi Snyderverse secara mendalam, dari narasi mitologis, konflik eksistensial, simbolisme religius, hingga krisis moral, dan bagaimana semua itu membentuk salah satu versi Superman yang paling kontroversial, namun juga paling kompleks dalam sejarah sinema. Dalam Man of Steel, Clark Kent bukan digambarkan sebagai pahlawan dari awal. Dia adalah orang asing, terdampar di Kansas, dibesarkan dengan cinta tapi juga ketakutan. Jonathan Kent bahkan menyiratkan bahwa mungkin Clark tidak seharusnya menyelamatkan orang demi menyembunyikan siapa dirinya. Ini adalah dilema besar. Apakah dunia layak diselamatkan oleh makhluk yang dianggap berbeda? Snyder menjauhkan Superman dari citra pria baik yang selalu benar. Sebaliknya, dia memperlihatkan keraguan, pencarian jati diri, dan alienasi. Clark terus bertanya, siapa aku? Untuk siapa aku bertindak? Apa harga dari kekuatanku? Superman Snyder bukan jawaban atas masalah dunia, dia adalah pertanyaan itu sendiri. Salah satu aspek yang paling mencolok dari trilogi ini adalah simbolisme religius, khususnya Kristen. Kal-El dikirim dari surga atau Krypton oleh ayahnya untuk menjadi harapan umat manusia. Dia hidup sebagai manusia biasa selama 33 tahun sebelum akhirnya memperlihatkan kekuatannya. Dalam banyak adegan, dia disandingkan dengan salib atau pose yang menyerupai Yesus. Dalam Batman vs Superman, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari Doomsday. Snyder secara eksplisit membentuk Superman sebagai figur Mesias, tapi bukan Mesias yang langsung disambut, melainkan yang dicurigai, ditolak, dan bahkan dibenci. Adegan di mana Superman disambut seperti dewa oleh banyak orang sambil terlihat lelah dan murung adalah potret dari kehilangan agensi. Clark ingin membantu, tapi beban harapan manusia menjadikannya simbol yang tidak bisa dia kendalikan. Ini adalah kritik Snyder terhadap bagaimana kita memperlakukan ikon. Kita menuntut sosok penyelamat, tapi kita juga takut kehilangan kendali atasnya. Kematian Superman di akhir Batman vs Superman adalah titik nadir dari narasi. Dunia yang memandangnya sebagai ancaman kini meratapi kepergiannya. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah metafora kelahiran kembali. Di Zack Snyder's Justice League, Superman bangkit. Namun dia bukan lagi sosok polos yang mencari tempat di dunia. Dia kini menerima takdirnya. Dia mengenakan kostum hitam, melambangkan fase baru. Bukan lagi sebagai ikon dunia lama, tapi sebagai jembatan antara manusia dan kosmik. Kostum hitam bukan pertanda jahat. Justru dalam konteks Snyder, itu adalah simbol rekonsiliasi dengan asal-usul Kryptonnya, sekaligus bukti bahwa dia bisa menyatukan warisan alien yang dimilikinya dan nilai-nilai manusiawi. Ini adalah Superman yang sudah tidak perlu diakui, tapi memilih hadir karena cinta dan tanggung jawab. Versi Superman dari Zack Snyder sering dikritik karena dianggap terlalu gelap, tidak heroik, atau tidak sesuai komik klasik, tapi justru disitulah kekuatannya. Snyder menghadirkan Superman sebagai cermin dari diri kita sendiri. Dunia sedang bingung, penuh konflik, kehilangan arah, maka pahlawan pun menjadi ruang eksplorasi, bukan sebagai jawaban yang instan. Superman di sini adalah produk dari trauma kolektif dan harapan kolektif, simbol dari potensi tertinggi manusia, bukan karena kekuatannya, tapi karena kemampuannya memilih jalan yang sulit, bukan dewa yang menjauh, tapi dari awal yang ingin menjadi manusia, yang penuh cinta, keraguan, dan keberanian. Dan seperti kata Jor-El dalam Man of Steel, they will stumble, they will fall, but in time, they will join you in the sun. Dan itulah misi sejati Superman menurut Snyder, bukan menyelamatkan dunia, tapi mengajarkan dunia bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri.